Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, bertambah-tambah. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 1-13 dan di dalam ayat yang ke-12 berkata demikian. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya dengan berjalannya waktu, setiap orang pasti merindukan pertambahan atau pertumbuhan dalam kehidupannya. Misalnya, rumah tangga semakin bertambah bahagia, usaha bertambah maju, karir bertambah meningkat, dan lain sebagainya. Karena pertambahan selalu membawa semangat dan gairah dalam kehidupan kita. Demikian pun dalam kekristenan, saya percaya bahwa hidup Kristen adalah hidup yang bertambah-tambah. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Karena Allah kita adalah Allah yang percaya kepada kita dan Allah mau mempercayakan sesuatu dalam hidup kita. Allah tidak pernah mengurangi berkat apapun dalam hidup kita, tetapi justru Dia mau tambah-tambahkan berkatnya dalam hidup kita. Dia tambahkan kemenangan, Dia tambahkan kemuliaan dan kuasa dalam hidup kita, sehingga makin hari hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Makin hari makin kita mengalami kemuliaannya, dan makin hari kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan dan hidup serupa dengan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 12 dari bacaan kita hari ini dikatakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan. Karena itu yang menjadi pertanyaan, apa yang harus bertambah-tambah dalam hidup kita? Jadi dari ayat bacaan kita hari ini kita mau belajar, yang pertama, kita harus bertambah-tambah di dalam kasih. Artinya, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita lebih jauh mengenal Tuhan, semakin kita lebih lama mengiring Kristus, maka kasih kita harus semakin nyata. Tetapi persoalannya, ada banyak orang yang menyebut diri Kristen, tetapi kasihnya tidak pernah bertambah-tambah. Mengasihi bukan berarti mengasihi kepada orang yang berbuat baik kepada kita, karena itu bukan mengasihi tetapi balas jasa. Jadi mengasihi artinya meskipun orang itu menyakitkan dan mengecewakan kita, tetapi kita harus tetap mengasihinya. Dan yang kedua, apa yang harus bertambah-tambah dalam hidup kita? Yaitu kita harus bertambah-tambah di dalam kekuatan. Semakin kita melekat pada Kristus, maka kita memperoleh kekuatan yang makin besar. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tantangan demi tantangan dalam hidup kita, jangan membuat kita lemah dan berkata, aduh percuma saya terus berdoa. Karena masalah demi masalah terus terjadi. Saya tidak kuat lagi kalau begini terus. Firman Tuhan hari ini mau menegaskan kepada kita bahwa kalau Tuhan izinkan masalah demi masalah terjadi dalam hidup kita, tujuannya adalah supaya kita semakin hari semakin kuat di dalam Dia. Dan yang ketiga, apa yang harus bertambah-tambah dalam hidup kita? Yaitu kita harus bertambah-tambah di dalam kekudusan kita. Semakin lama kita menjadi orang Kristen, semakin kita dekat dengan Kristus, seharusnya kita semakin berjalan di dalam kekudusan. Jangan sudah bertahun-tahun kita mengiring Tuhan, tetapi semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita masih kita jalankan terus.
Sudah bertahun-tahun kita mengikut Tuhan, tetapi cara hidup kita tetap seperti cara hidup yang lama. Tidak ada perubahan, tidak ada pertambahan dalam hidup kita. Dan yang keempat, apa yang harus bertambah-tambah dalam hidup kita? Yaitu kita harus bertambah-tambah di dalam kesetiaan. Bertambah-tambah dalam kesetiaan artinya semakin hari kita semakin setia mengiring Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan sampai kita berjumpa dengan Yesus dan bertemu muka dengan Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini bisa saja kita menghadapi masalah dan pergumulan yang berat. Hari-hari ini bisa saja tawaran-tawaran dunia begitu dekat dengan hidup kita. Tetapi inilah saatnya untuk kita berkata tidak kepada dunia dan kita terus berjalan maju menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini, supaya kita tetap bertambah-tambah di dalam kasih, bertambah kuat, bertambah dalam kekudusan dan kesetiaan kita, sehingga kita masuk dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur ya Bapa untuk pagi hari ini, buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, mengajar kepada kami bahwa sesungguhnya kami harus semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam kasih kami kepada Tuhan, kasih kami kepada sesama kami. Kami harus bertambah-tambah di dalam kekuatan kami, iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Bahkan kami harus tetap bertambah di dalam kekudusan hidup kami, agar kami semakin layak di hadapan Tuhan. Kami bertambah setia mengiring Tuhan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Engkau dapati iman di hidup kami, Engkau dapati iman di bumi ini. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi ini. Kuatkan kami, teguhkan kami, mampukan kami untuk kami terus berjalan di dalam tuntunan firman-Mu, di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.